Halo guys, gue Kinan, gue seorang engineer di PT Adi Bersada Beton, dan hari ini gue bakal nge-spill sebuah rahasia yang ada di proyek LRT Jabodebek. Mungkin sebenarnya kalau teman-teman ngeliat ya, dari misalnya kalau sama teman-teman jalan-jalan nih dari arah Bekasi atau dari arah Jagorawi gitu kan, pasti ngeliat nih banyak banget kayak balok-balok yang ada di atas udara gitu, melayang-layang gitu kan. Nah sebenarnya itu apa sih teman-teman? Mungkin kalau teman-teman tahu istilah girder atau istilah balok, nah jadi yang ada di atas jembatan itu adalah sebuah balok atau girder yang untuk menahan beban vertikal kendaraan atau kereta api gitu teman-teman. Nah tapi kalau apa sih yang ada spesial banget nih yang ada di LRT Jabodebek, hanya ada satu mungkin yang ada di Indonesia saat ini ya, yaitu ada yang namanya U-shape girder. Nah jadi U-shape girder ini terdiri dari dua kata nih teman-teman, U-shape sama girder. Nah tadi mungkin girder udah sedikit gue jelasin, yaitu adalah suatu balok yang menahan beban vertikal pada struktur jembatan ya. Nah, U-shape ini sendiri adalah kalau misalnya kita translatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, U-shape itu ya berarti bentuk U gitu. Nah, bentuk U ini dulu sering digunakan di pertama kali di Amerika pada tahun 1942 kalau nggak salah ya. Jadi mereka membuat penelitian bahwa kalau menggunakan girder bentuk U itu lebih efisien dibandingkan girder bentuk lainnya gitu, karena ya mungkin mengurangi jumlah girder yang ada di jembatan seperti itu. Kalau teman-teman ngelihat, kalau misalnya proyek LRT Jabodebek itu namanya struktur elevated atau struktur layang gitu. Makanya dia strukturnya di atas semua, nggak ada yang di bawah gitu, nggak kayak kereta api pada umumnya ya. Nah, dari elevated structure-nya LRT itu, kita punya ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe tipikal, yaitu tipikal itu istilahnya kalau tipikal itu adalah sama semuanya. Jadi dari sepanjang berapa kilometer itu bentuknya sama semua. Kayak misalnya contohnya di Jagorawi itu kan tiangnya sama, terus atasnya sama, girdernya semua sama dipasangnya. Nah itu namanya tipikal. Ada lagi yang namanya long span. Jadi kalau long span itu kita juga pakai U-shape girder juga bisa. Jadi long span itu yang ada di misalnya contoh di lewat jembatan Jor gitu. Kalau misalnya teman-teman ngeliat lewat Jor atau lewat Cawang itu kan ada yang bentuknya kayak pelengkung gitu, kayak melengkung gitu ya. Nah itu namanya long span. Itu juga bisa menggunakan U-shape. Nah tipe yang ketiga adalah spesial. Jadi tipe spesial ini girdernya lebih besar dan biasanya itu tidak dibuat dengan precast ya, karena itu agak lebih sulit dibandingkan dengan cor di tempat yang ada di proyek gitu ya. Nah kalau yang spesial ini khusus biasanya untuk di sebelum stasiun seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dari typical structure ini kita punya yang dari bawah ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu dari bawah itu mungkin yang kelihatan dulu dari atas tanah itu adalah kolom atau tiang gitu. Nah bawahnya kolom itu sebenarnya ada pondasinya. Di atasnya kolom yang bentuknya kayak sayap gitu, itu namanya pierhead. Nah barulah di atas pierhead itu ada U-shape girder. Baru nanti di atas U-shape girdernya itu ada rel kereta apinya seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dari tipikal jembatan tadi yang di atasnya itu kan U-shape ya, jadi nanti keretanya itu akan ada di dalam situ. Jadi keretanya itu melintas di dalam, nggak kayak misalnya kalau girder tipe lain misalnya bentuk I, atau yang misalnya teman-teman lihat di jalan tol itu kita mobil atau kendaraannya itu ada di atas girdernya, di atas jembatan. Sedangkan kalau yang U-shape ini dia ada di tengah-tengahnya, jadi kayak keretanya tuh masuk gitu ke dalam U-shape-nya. Nah sekarang gue mau ngasih tahu nih kenapa sih kok U-shape girder ini dipakai di proyek LRT Jabodebek gitu. Apa alasannya kenapa menggunakan girder itu gitu, bukan girder yang lain. Nah sebenarnya karena kan kalau misalnya kita menggunakan girder U-shape itu pasti benar-benar di atas slab dari girdernya itu, jadi dia letaknya tuh masuk ke dalam gitu. Nggak kayak girder tipe lain, misalnya yang kayak box girder gitu, keretanya tuh akan ada di atas girdernya. Makanya kalau untuk struktur di dalam kota yang banyak banget kayak misalnya ada tiang sutet atau tiang kabel-kabel lain yang ada di atas udara, nah itu akan, kalau misalnya menggunakan girder tipe lain itu akan mengganggu gitu. Nah ini U-shape ini sangat berguna untuk itu. Jadi karena keretanya masuk, si clearance-nya itu maksudnya ruang bersihnya antara kabel layang seperti sutet terus dengan keretanya itu akan minim sekali seperti itu. Nah secara visual sebenarnya U-shape girder ini akan mengurangi kalau misalnya struktur beton itu kan kayak gede banget ya, itu dengan menggunakan U-shape girder ini kayak kelihatannya lebih indah karena lebih ramping gitu ya kelihatannya dari mata gitu. Jadi enak gitu dilihat sebenarnya. Nah, sebenarnya secara visual kalau U-shape ini dipakai di LRT, sebenarnya itu kan kalau misalnya teman-teman ngelihat di bawahnya
itu akan terlihat lebih indah karena dia tuh ramping gitu. Kalau misalnya dibandingkan girder yang tipe lain, itu gimana ya, kurang. Kalau misalnya lihat bawah jembatan layang yang ada di tol dalam kota aja, itu kayak masif banget, kayak kumuh gitu ya. Nah, dengan menggunakan U-shape ini, jadi bawahnya tuh nggak kelihatan ribet, cuma ada 1-2 balok doang, jadi kita ngeliatnya tuh enak gitu, ngeliat lagi jalan di bawahnya, terus kayak ngeliat ke atas, wah gila, keren banget, futuristik banget ini baloknya gitu. Nah, sebenarnya dari kita tadi U-shape ini, udah gue bilang tadi kalau misalnya dia bisa menurunkan level relnya, itu juga bisa memberikan keuntungan yang signifikan juga untuk pembangunan stasiun kereta yang digunakan untuk nantinya turun penumpang. Jadi pembangunan stasiun itu bisa dibikin lebih rendah lagi. Nah, kalau misalnya dibikin lebih rendah lagi, pasti kita ngelihat sebelah kiri kanan gedung itu tidak akan ketutupan sama stasiun yang bentuknya besar gitu kan. Jadi kita tidak menutupi keindahan-keindahan kota yang udah emang terbentuk dari banyaknya gedung-gedung yang ada di dalam kota gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa gue bilang sih ya, ini U-shape ini sangat multifungsi sih kalau menurut gue. Jadi U-shape ini juga tadi kalau misalnya gue udah jelasin bentuknya itu seperti U. Kalau misalnya teman-teman lihat itu kan pasti ada dindingnya ya, ada dindingnya luarnya U-shape itu. Nah, sebenarnya itu secara keamanan itu sangat memberikan benefit yang sangat besar gitu. Nah, contohnya apa sih? Misalnya nanti ya keretanya anjlok nih, amit-amit jangan lah ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kereta anjlok, itu akan U-shape ini memberikan keuntungan secara safety bahwa si kereta ini tidak akan keluar dari jalurnya gitu. Jadi kalau misalnya pun anjlok, dia cuma terguling, paling nggak akan jatuh gitu ke bawah ke bawah jalan gitu, karena dia berfungsi juga sebagai dinding anti derailment. Nah, setelah itu dia kalau misalnya nanti ada kecelakaan atau ada keadaan darurat, misalnya gempa gitu, jadi si dinding U-shape ini atasnya itu bisa juga dipakai untuk sebagai walkway atau pedestrian nanti kalau misalnya ada evakuasi penumpang seperti itu. Secara lingkungan juga sebenarnya U-shape ini sangat memberikan benefit juga, bahwa nanti kalau misalnya kereta ini sudah jalan, dia akan berfungsi juga sebagai noise barrier atau penghadang suara. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman jalan di bawahnya LRT, atau misalnya mungkin nanti teman-teman punya rumah dekat jalur LRT, insya Allah sih nggak akan berisik ya, karena jalan keretanya jalan itu noise-nya itu sudah dihilangkan oleh barrier-nya dari U-shape gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari tipikal itu U-shape tadi biasanya didesain itu untuk jembatan-jembatan yang bentangnya agak pendek ya, misalnya dengan bentang 35 atau bentang 40 gitu maksimal. Kalau misalnya bentangnya lebih dari itu, kita tadi menggunakan long span. Nah, selain memberikan keuntungan secara sosial dan lingkungan, pastinya kalau misalnya kita menggunakan suatu tipe struktur itu akan memberikan efisiensi untuk pelaku project atau untuk stakeholder project. Nah, apa sih yang bisa diberikan dari U-shape ini secara efisiensi, dari biaya, secara ekonomi? Jadi, yang udah gue ceritain dari tadi, bahwa si U-shape ini kan dimensinya itu kan lebih ramping ya, lebih kecil. Jadi, kalau misalnya dimensi girdernya itu lebih kecil, struktur yang ada di bawahnya, misalnya tiang, terus fondasi, itu juga volumenya itu juga akan berkurang gitu. Ya, secara dimensi dia akan turun, terus juga volume yang digunakan itu juga akan turun. Nah, secara langsung pasti akan memberikan efek pada biaya. Jadi biayanya itu juga akan turun gitu. Nah, kalau misalnya bisa gue bandingin ya, yang udah gue hitung, kalau misalnya kita ambillah contoh nih box girder dengan bentang yang sama gitu dengan U-shape gitu kan. Nah, itu akan memberikan kira-kira ya sekitar 48% lah, 48% dari biaya total struktur yang menggunakan box girder dibandingkan U-shape. Jadi U-shape itu akan lebih murah sekitar 48% dibandingkan box girder. Itu kan hasil perhitungan gue. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya perhitungan yang lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, mungkin itu doang yang bisa gue bahas mengenai U-shape girder kali ini. Tunggu engineering session selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Klik like, subscribe, dan share channel YouTube PT Adi Persada Beton.